Ini adalah Nissan Grand Livina, dan siapapun yang udah pernah naik ini pasti tahulah kalau Grand Livina ini adalah MPV yang sangat nyaman di kelasnya. Kita udah pernah bahas Grand Livina, tapi itu yang varian facelift 2013. Nah, kalau kalian pengen ambil model Grand Livina yang sebelum itu, alias yang awal-awal kayak gini, harganya sekarang udah murah banget loh, sekitar 70 jutaan. Buat detail ya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Nissan Grand Livina. Satu, varian. Mengingat ini adalah tipe Nissan yang paling laku di Indonesia di masanya dulu, so variannya luar biasa banyak dan hampir tiap tahun ada penyegarannya. Grand Livina pertama masuk Indonesia di April 2007. Urutan variannya ada 15SV, 15XV, 18XV, dan 18XV Ultimate. Tahun 2008 ada Livina XR alias Livina Hatchback atau 5-seater, tapi kita nggak bahas yang ini ya. Kita bahas yang 7-seater aja. Tahun 2009, somehow Nissan ngebuat nama varian paling rendahnya jadi Grand Livina 15 manual aja. Mungkin varian penjualan SV cukup rendah di awal-awal, jadi sempat dihilangkan. Tapi nggak lama varian paling rendah ini dinamain varian SV lagi. Tahun 2010, ketambahan varian 18 Highway Star. Tahun 2011 awal dapat minor change kayak interior warna hitam. Ada Highway Star 15 dan Highway Star 18 dan namanya jadi New Grand Livina. Dan tahun 2011 akhir, varian Highway Star dapat tampang Autek. Tahun 2012, tampang Autek ini juga jadi dipakai di varian XV. Varian SV jadi single tone dan ada transmisi otomatis. Dan jadi ada varian paling rendah, 15S manual. Sedangkan tahun 2013 dapat major facelift dan jadi disebut All New Grand Livina yang udah pernah kita bahas di video ini dulu. Yang kita video ini adalah tahun 2008, varian 15XV bertransmisi otomatis. Nah, buat kalian yang tahu ada varian lain lagi, silakan komentar di bawah ya. 2. Kisaran harga. Harga Grand Livina generasi ini udah sangat terjangkau. Bahkan buat tahun yang paling tua, kalian bisa dapat varian 15XV mulai dari 60 jutaan loh. Sedangkan buat yang paling muda dan varian tertinggi, 18 Highway Star 2012, bisa kalian dapat dengan harga 110 sampai 120 jutaan. Kalau mau yang minimal udah oke buat dipakai, saran kita incer tahun 2008 sampai 2009 varian 18 Ultimate. Karena ini udah dapat airbag driver, ABS, EBD, dan headrest di jok baris ketiga. Biasanya varian ini ada di kisaran harga 70 sampai 90 jutaan awal. Masih sangat terjangkau. Meskipun yang tahun 2011 akhir sampai 2012 itu menarik, tapi buat harga 90 jutaan sampai awal 100 jutaan sebenarnya udah terlalu nyerempet harga Grand Livina facelift yang tahun 2013. 3. Mesin dan transmisi. Grand Livina ada dua pilihan mesin, 1500cc dan 1800cc. Yang 1500cc tenaganya 107 HP atau 109 PS dan torsinya 148 Nm. Pilihan transmisi yang 1500cc ada manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Masih torque converter ya ini otomatisnya. Beda sama facelift 2013 All New Grand Livina yang transmisi otomatisnya jadi CVT. Sedangkan yang 1800cc tenaganya 124 HP atau 126 PS dan torsinya 174 Nm. Nah, yang 1800cc ini transmisi manualnya 6 percepatan nih, cukup spesial di masanya dulu. Sedangkan otomatisnya 4 percepatan juga ya. 4. Detail eksterior. Kayak Avanza, Grand Livina juga sangat populer di masanya dulu dan bikin bentuk ini sangat-sangat familiar di mata masyarakat Indonesia. Kita yakin kalian udah familiar lah sama bentuknya, jadi nggak perlu kita jelasin banyak-banyak banget. Varian yang kalian lihat ini adalah 15XV tahun 2008. Kurang lebih, kecuali varian 18 Ultimate yang grillnya beda sendiri, itu tampang depannya mirip semua sama ini. Yang 15 grillnya masih abu-abu tua gini, sedangkan yang 18XV itu chrome. Sedangkan bawahnya baru ada fog lamp di varian 18. Kecuali dari 2010 ada fog lamp di 15 Ultimate. Dan pas minor change di 2011, tampang depannya berubah sedikit, grillnya jadi lebih tajam dan fog lamp ada dari varian 15XV. Highway Star Autek yang muncul 2011 akhir tampangnya kayak gini nih. Grillnya sedikit lebih heboh, chrome, dan housing fog lampnya dibuat lebih besar. Dan tampang ini juga dipakai di 15XV tahun 2012. Lampunya tentu masih full halogen ya, dan polos multi reflektor standar tanpa proyektor sama sekali.
sampingnya, bagian yang kelihatan sangat panjangnya dengan kaca yang super memanjang sampai ke paling belakang. Dan kelihatan juga nih, profil Livina yang tingginya lebih cebol dibanding MPV pada umumnya yang tinggi-tinggi. Varian XV dan XV awal-awal spionnya masih warna hitam, tapi yang kalian lihat di sini udah ditambahin panel sewarna bodi kayak di 18 XV. Sedangkan yang di Ultimate ada lampu seinnya di spionnya. Sedangkan handle pintu di 15 masih hitam, di 18 chrome. Dan di 15 harusnya pintunya polos tanpa side body molding ini yang kalian lihat di sini. Tapi di sini udah ditambahin. Harusnya hanya ada di varian 18 Ultimate aja. Velgnya sebelum 2011 masih kayak gini ya, 15 inci silver dan sama di semua variannya. Di tahun 2011 berubah sedikit jadi kayak gini bentuknya, kecuali di varian Highway Star Autek yang velgnya dual tone. Belakangnya kelihatan cukup polos, nggak ada chrome aneh-aneh atau lekukan-lekukan menonjol. Tapi yang khas mobil zaman dulu, varian otomatis ada tulisan automaticnya kayak gini. Wiper belakangnya juga udah ada buat mayoritas varian kecuali SV di awal-awal ya. Detail lampu belakangnya full halogen, udah ada high mount stop lamp kecuali di varian SV yang awal-awal. Soal dimensi, panjang total Grand Livina ini termasuk mengesankan di masanya, 4,4 meter, di saat Avanza panjangnya 4,1 meteran. Tapi wheelbase atau jarak antar rodanya emang cuma 2,6 meter, bahkan lebih kecil dibanding wheelbase-nya Avanza, dan ini ngasih kesan overhang belakang yang sangat panjang. 5. Detail interior. Kayak kebanyakan MPV di masanya, interior Grand Livina emang kelihatan cukup simple. Tapi kalau kalian ambil dari tahun 2007 sampai 2010, emang di dalam ngasih kesan yang cukup mewah sih karena kombinasi warnanya itu. Bagian atas dashboardnya dan door trimnya abu-abu dan bawahnya beige. Jadi ini ngasih kesan yang lega ke dalamnya. Begitu juga door trimnya, bawahnya pakai kombinasi warna yang sama di depan dan di belakang. Dan kita suka nih model handle pintu yang nggak pasaran kayak gini. Plus ada kainnya juga di door trimnya. Not bad lah buat mobil berumur. Desain setirnya masih lebih sederhana dibanding yang versi facelift 2013. Di sini three spokesnya masih kelihatan lebih kaku. Dan panel fascia tengahnya yang SV dan XV pakai warna silver dan tengahnya hitam. Sedangkan di 18 ada panel kayunya dan tengahnya warna silver. Setirnya cuma ada kulit di varian 18 Ultimate aja. Sisanya belum dilapisin. Sedangkan joknya masih pakai bahan fabrik alias kainnya di setiap varian 15 dan 18 XV. Kecuali yang ada nama Ultimate-nya baru dipakein jok kulit. Oh, dan warna interiornya ini berubah di tahun 2011. Semua jadi warna hitam buat Grand Livina 2011 sampai 2013. So, kalau kalian lebih suka yang warnanya kesannya terang, saran kita ambil di tahun yang sebelum itu. Detail di dalam sini, coba kalian lihat AC depannya yang di tengah-tengah. Selain 2 ventilasi, di atasnya ada 1 ventilasi yang panjang dan nggak bisa diarahin kemana-mana. Nah, yang itu buat ngedinginin penumpang di baris ketiga karena anginnya mengarah ke atas. Ini karena Grand Livina nggak dapat double blower, tapi cuma dapat ventilasi AC tambahan aja buat baris kedua yang posisinya di tengah bawah sini. Efeknya biasanya penumpang yang paling depan cenderung kedinginan karena ventilasi AC paling atas itu sedikit nyentor ke sisi driver dan penumpang depan. Dan penumpang baris ketiga dapat jatah anginnya sangat-sangat lama karena mesti nunggu dari depan dulu. Lampu kabin di tengah harusnya ada 1, tapi di sini diganti sama TV plafon. Dan di paling belakang ada 1 lampu kabin lagi. Sedangkan pegangan tangan plafon ada di semua sisi ya, kecuali yang sisi driver aja yang gak ada. Spion tengah, depannya udah day and night manual. Jadi kalau silau tinggal kalian cetekin aja. Dan sun visornya sayangnya polos banget ya. Nggak ada kaca atau card holdernya sama sekali. 6. Konfigurasi jok. Pintu depannya tergolong lumayan berat nih buat mobil di masanya. Nah, buat masuknya enaknya tergolong rendah nih dia. Cukup ngebedain dengan mayoritas MPV lain yang masuknya agak tinggi. Tapi begitu kalian duduk, posisi duduknya tetap cenderung tinggi ala MPV. Jadi visibilitas keluar bagus. Cuman emang gak setinggi duduk kayak di Avanza yang lebay banget posisi tingginya. Pengaturan joknya cuma ada slide dan recline aja ya. Gak bisa kalian atur ketinggiannya. Yang penumpang juga sama persis. Headrestnya juga hanya naik turun aja dan masih ala-ala headrest lama nih. Jadi kalau kepala kalian mau sandaran tapi sambil nyetir, itu kepalanya masih mundur agak ke belakang. Jadi agak ngedanga gitu. Belum terlalu ergonomis. Seatbeltnya nggak bisa dinaik turunin. Di tengah-tengah juga nggak ada sandaran tangannya.
Sedangkan yang di pintu sandaran tangannya tentunya masih plastik, jadi agak keras. Pengaturan setirnya hanya tilt aja ya, tapi posisinya tergolong cukup jauh dari dashboard. Sedangkan sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan tapi nggak ada pad plastiknya. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, baris keduanya tergolong sedang lah ya, nggak terlalu gede tapi nggak sempit juga. Ini joknya bisa kita geser maju mundur. Kalau digeser paling maju, ruang kakinya sama sekali udah nggak ada. Kelihatannya ini buat anak kecil doang ya. Kalau digeser paling mundur tergolong cukup luas meski nggak sampai super lega juga. Kalau digeser setengah jadi segini. Ruang kepalanya sebenarnya tergolong cukup lega nih buat MPV yang tingginya pendek. Not bad. Nah, sudut sandarannya bisa diubah pakai tali di atas sini nih. Dari paling tegak bangetnya segini, fleksibel sampai paling rebahnya hampir tidur gini. Bisa buat relax banget. Sedangkan headrestnya, kalian pilih varian manapun yang adjustable hanya di kiri dan kanan aja. Yang di tengah nggak ada headrestnya. Sedangkan sandaran tangan di pintu tentunya masih plastik juga ya, kayak di depan, jadi agak keras. Kalau mau duduk bertiga, napaknya harus ngelipat kaki dulu nih, soalnya konsol tengahnya cukup mundur kayak gini. Dan karena lantainya masih ada gundukan di tengahnya, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Dudukan bawahnya juga sangat tinggi, dan karena nggak ada headrestnya, jadi duduk di sini pasti kepala kita ngedanga banget kalau sandarin kepala. Dan seatbeltnya juga 2 titik ya yang di tengah sini. Tapi enaknya kalau kita duduk di pinggir, yang di tengah sini bisa dijadiin armrest kayak gini. Nice, jarang nih dulu di kelasnya. Nah, buat ke paling belakang pakai mekanisme one pull slide. Jadi kita tarik tali yang di atas tadi, jatuhin sandaran joknya ke depan, dan nanti joknya bisa kita tarik ke depan supaya ngasih ruang buat napak ke belakang. Nah, kayak yang kelihatan, gak ada headrest sama sekali ya di belakang. Headrest jok baris ketiga cuma ada di varian 18 doang. So, di varian 15 ini cocoknya cuma buat diisi anak kecil aja. Sudut pahanya juga termasuk sangat naik nih buat orang dewasa, jadi udah pasti pegel buat perjalanan jauh. Sedangkan ruang kepalanya masih ada, tapi nggak banyak ya sisanya. Kecuali kita sandarin kepala kita ke plafon yang mentok buat orang setinggi 170-an cm. Tapi enaknya, bahkan jok belakang sini, sudut recline-nya masih bisa diubah nih, jadi bisa lebih rebah. Not bad lah. Ruang kakinya kalau jok tengah kalian geser sampai mentok ke belakang, udah sangat pas-pasan nih buat kaki orang dewasa. Tapi kalau kalian geser setengah maju, masih termasuk lumayan lah ruangnya. Sedangkan positifnya, ada sandaran tangan dan jendelanya termasuk luas nih, jadi nggak ngasih rasa claustrophobic. So, kalau kalian ambil varian yang ada headrestnya, kayak varian 18 yang manapun, sebenarnya cukup proper sih buat anak kecil atau buat orang dewasa di bawah 160 cm di belakang sini. 7. Detail fitur. Fitur Grand Livina di masa ini emang belum banyak, malah sebenarnya sangat-sangat sedikit. Yang cukup unik dan kita suka, jendela ini tetap masih bisa dibuka tutup beberapa saat setelah kita matiin mobilnya. So, kalau misalnya kalian kelupaan buat tutup salah satu jendelanya, nggak perlu nyalain mobilnya lagi dulu. Lanjut, AC-nya. Kayak yang tadi kita bilang, nggak double blower ya. Nggak ada heaternya juga, tapi sebenarnya not bad nih, karena udah ada buat arahin angin ke kaki. Oh, dan varian XV ke atas juga udah dapat defogger kaca belakang ya. Tuas lampunya kayak gini, sedangkan wiper depan dan belakang udah ada intermittennya. Sedangkan jendela driver auto up down, belum ada auto lock ya, tapi udah disediain central lock. Lanjut, head unitnya. Kemungkinan Grand Livina yang kalian incer udah ganti head unitnya kayak di sini, karena mobilnya udah cukup lama juga kan. Tapi kecuali varian SV, semua varian lain standarnya dulu udah pakai head unit 2 DIN yang tanpa layar sentuh. Kalau mau yang layar sentuh, dari sananya cuma ada di varian 18 HWS Outtech yang terakhir-terakhir ya. Tapi yang speakernya ada 6, cuma varian 18 Ultimate doang. Lanjut, spionnya, kecuali varian SV, udah bisa diatur elektrik. Tapi pelipatannya setiap varian masih manual semua. MID-nya sangat polos nih yang sebelum 2013. Cuma ada odometer dan trip meter AB doang. Oh, dan TV plafon yang di belakang ini tambahan ya. Aslinya ini baru ada di varian 15 SV dan XV tahun 2011 ke atas. Dan buat 15 Ultimate dan 18 tahun 2011 ke atas, pakai TV belakang yang ada di headrest ya. Power outlet cuma ada satu aja di depan sini, sisanya, well, nggak ada. Cuma itu aja. Simple ya? 8. Safety pas-pasan. Kayak mayoritas mobil berharga terjangkau di masanya, fitur keselamatan Grand Livina termasuk pas-pasan banget. Di model yang kalian lihat ini misalnya, 15 XV 2008 itu nggak ada airbagnya sama sekali.
atau fitur kayak rem ABS, EBD, dan brake assist itu juga nggak ada. Jadi dari tahun 2007 sampai 2010 akhir, fitur-fitur di atas cuma ada buat varian 18 Ultimate doang. Itu pun airbagnya cuma satu di sisi driver, dan sensor parkir juga cuma khusus varian 18. Tapi kemungkinan besar udah ditambahin sama setiap pemilik Grand Livina dari waktu beli ya. Buat varian 15 XV yang kalian lihat ini, safety yang diunggulkan cuma kunci dengan remote ini dan udah ada alarmnya. Sedangkan di varian SV sama sekali nggak ada hal-hal ini. Pas minor change New Livina awal 2011, dari varian 15 Ultimate udah dapat rem ABS, EBD, dan brake assist. 15 Ultimate juga udah dapat airbag driver. Sedangkan setiap varian 18 jadi dual airbags. Nah, terakhir di tahun 2012, 15 XV dapat ABS, EBD, brake assist juga. 9. Bagasi dan storage. Salah satu kelebihan Grand Livina dibanding Avanza di masanya adalah di sini udah dikasih handle pintu bagasi langsung. Nah, bagasinya buat ukuran mobil yang panjangnya hampir 4,5 meter, sebenarnya bagasinya kalau setiap jok lagi dibuka udah nggak terlalu banyak ya. Dan bentuk bibirnya juga agak menyempit di bawahnya. Dan seperti yang kelihatan, tentu bagasinya nggak setinggi di Avanza. Dan jarak bibir bagasi ke tanahnya juga termasuk agak tinggi nih. Tapi bibir bagasi dari lantai bagasinya sini emang termasuk rendah. Jadi kalau kalian keluarin barang berat dari dalam bakal cukup gampang. Jok paling belakang ini bisa dibuat agak tegak atau agak rebah ya, buat sesuaiin kapasitas di belakang. Di bawah sini ada kompartemen yang cukup besar nih. Nice. Dan di bawahnya lagi ada ban serep juga. Buat luasin kapasitas tinggal tarik atasnya jok ini, tapi jok paling belakang ini nggak bisa dipisah ya. Jadi sekali kalian lipet, nggak bisa buat duduk penumpang lagi di paling belakang. Kerennya begitu dilipat, lantainya super rata nih sama belakangnya. Jadi kalau kalian mau majuin barang, tinggal digeser aja. Dan kalau mau luasin kapasitasnya lagi, jok baris kedua lipatnya bisa dipisah 40:60. Dan ini harus kita angkat bagian bawahnya dulu ya kalau kalian mau lipat. Baru deh nanti atasnya jok kita turunin. Dan kalau dilipat yang kiri, nanti masih bisa buat duduk 2 penumpang di tengah sini. Kalau dilipat semuanya, lantainya termasuk sangat rata. Jadi kalau mau geser barang dari paling belakang ke paling depan, tinggal kalian dorong aja. Dan bahkan dulu Nissan juga sempat jual matras supaya bisa jadi tempat tidur nih di belakang sini karena rata. Nice! Tapi buat tutup pintunya belum disediain handle dari dalam ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10. Detail-detail lain. Salah satu kelebihan utama Grand Livina dibanding kompetitor kayak misalnya Avanza di masanya dulu adalah kenyamanannya. Suspensinya Grand Livina termasuk empuk dan kalau kalian jalan di kecepatan tinggi, ini juga termasuk stabil. Tapi ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui kalau kalian tertarik sama Livina ini. Pertama, transmisinya. Kalau kalian ambil Livina 2007 sampai 2012 bertransmisi otomatis, ini karakternya sangat-sangat agresif di putaran bawah. Artinya, galak banget begitu kalian injek pedal gasnya dari diam. Tapi begitu kalian masuk ke putaran menengah, apalagi putaran tingginya, jadi sangat lemah. So, kalau misalnya kalian menanjak, itu kalau menanjak curam pendek nggak apa-apa. Tapi kalau curam dan panjang, nah itu baru agak sulit di Livina otomatis ini. Begitu juga saat kalian overtake atau menyusul, bakal cukup sulit. Oh, dan catatan, Grand Livina lama ini juga termasuk mobil yang panjang tapi wheelbase-nya nggak terlalu. Jadi kalau misalnya mobilnya diisi full dan paling belakang berat banget, itu bakal agak sulit buat nanjak di tanjakan yang super curam karena distribusi bobotnya. Lanjut, mesin HR15DE yang dipakai di Grand Livina 15 ini sangat-sangat terkenal dengan gejala knocking atau ngelitik. Sampai sekarang belum ada solusi super konkret yang bisa ngilangin gejala ini selama-lamanya. Bahkan Grand Livina yang dari baru udah diisi BBM beroktan tinggi aja masih beresiko loh kena ngelitik ini. Saran kita, kalian cobain dulu unit yang kalian pengen dan hindari unit yang gejala ngelitiknya terus-terusan dateng. Dan jangan lupa buat servis rutin buat kalian yang udah ambil. Lanjut, rata-rata Grand Livina pre-facelift ini umurnya udah lewat dari 1 dekade. So, sangat wajar kalau kaki-kakinya udah mulai bermasalah. Jangan lupa siapin budget buat perbaikan shock breaker, tie rod, steering rack, dan hal-hal sekitar kaki-kaki ini supaya tetap bisa ngejaga kenyamanannya Grand Livina.
So, gimana menurut kalian soal Nissan Grand Livina ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya nggak ketinggalan sama video-video kayak gini lainnya. See you next time.